Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Yajid Fahmi di Aba Arsal Channel. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya ingin mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2023 bagi Bapak dan Ibu sekalian para guru di mana saja berada. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini pula, saya ingin membahas tentang beasiswa makrodensial bagi guru PAUD, SD, dan SMP Monash University Australia. Tapi sebelum itu, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang belum melakukan subscribe di Aba Arsal Channel, silakan Bapak dan Ibu sekalian tekan tombol merah atau subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya, agar nantinya Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan notifikasi jika ada video yang baru diunggah di Aba Arsal Channel. Terima kasih atas subscribe dan yang Bapak dan Ibu berikan. Langsung saja kita ke informasi terkait beasiswa microdensial bagi guru PAUD, SD, dan SMP Monash University Australia Numerasi Professional Learning Program. Dan seperti judulnya di sini berarti Bapak dan Ibu sekalian yang bisa mendaftar adalah guru-guru yang berada di jenjang PAUD, SD, dan SMP. Di mana beasiswa ini sendiri akan membuat Bapak dan Ibu sekalian bisa belajar di Monash University Australia dengan materi Numerasi Professional Learning Program. Di mana Bapak dan Ibu sekalian yang tertarik atau ingin mendaftar dalam program beasiswa ini bisa mendaftar melalui laman gtk.kemdikbud.go.id/LPDPGTK/public. Sementara untuk info lengkap dan unduh berkasnya Bapak dan Ibu sekalian bisa mendownloadnya di http://ringkas.kemdikbud.go.id/surat lampiran 3. Nah, ini untuk Bapak dan Ibu sekalian yang tertarik dengan hal ini, memang sebenarnya informasinya sudah mulai tanggal 18 April kemarin. Tetapi belum berakhir dan masih ada 18 hari lagi untuk Bapak dan Ibu sekalian bisa mendaftar dan tentunya melengkapi berkas yang Bapak dan Ibu sekalian siapkan, yakni tanggal 18 Mei 2023. Adapun informasi yang harus Bapak dan Ibu sekalian ketahui adalah terkait beasiswa ini. Yang pertama, persyaratan umumnya yaitu warga negara Indonesia itu udah pasti, kemudian guru ASN atau guru tetap yayasan. Intinya tuh guru ASN. Jadi untuk PNS dan juga PTGK itu bisa mendaftar sebagai calon penerima beasiswa makrodensial dan akan belajar di Australia. Kemudian memiliki NOPTK, terus sudah mengajar atau membimbing atau bertugas paling sedikit 2 tahun berturut-turut di satuan pendidikan PAUD atau SD atau SMP yang dibuktikan dengan tentunya surat tugas mengajar. Kemudian yang sekurang-kurangnya Bapak dan Ibu sekalian memiliki kualifikasi akademik dengan pendidikan minimal sarjana S1 atau sarjana dan atau D4. Kemudian yang F, tidak sedang menerima atau akan menerima beasiswa dari sumber lain selama menjadi penerima beasiswa. Jadi ini tidak Bapak dan Ibu sekalian yang sebelumnya sudah mendapatkan beasiswa dengan program yang masih berjalan itu nggak bisa menerima beasiswa makrodensial ini. Kemudian kita lanjut, yaitu memiliki kemampuan penggunaan TIK atau komputer setidaknya. Itu yang paling sederhana tuh komputer deh. Kalau TIK kan macam-macam, luas banget ilmunya. Tapi kalau TIK itu komputer, ya udah. Bapak dan Ibu sekalian yang bisa komputer bisa mendaftar. Kemudian memiliki jaringan internet yang memadai. Kemudian melampirkan surat rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, surat rekomendasi dari atasan, di mana formatnya itu bisa Bapak dan Ibu sekalian download di halaman yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang kedua, surat keterangan sehat tentunya. Karena kalau nggak sehat ya nanti akan sakit kalau berbeda wilayah, itu pasti. Kemudian yang terakhir, mengisi formulir diri pada formulir pendaftaran daring atau yang disediakan online. Dan itu adalah persyaratan umumnya. Sekarang kita berpindah ke persyaratan khusus, yang mana antara lain syaratnya nomor satu, memenuhi ketentuan batas usia yakni 50 tahun per 31 Desember 2023. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang sekarang masih 49 atau 50 tahun itu masih bisa loh. Dan berarti ini sangat bebas, sangat banyak yang bisa ikut.
Kemudian memiliki indeks prestasi kumulatif atau EPK jenjang sebelumnya sekurang-kurangnya 3.00. Oh ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian tentunya harus melihat kembali nih EPK-nya berapa. Kalau kemarin-kemarin kurang dari 3 ya udah nggak usah daftar deh karena memang eh, minimalnya itu adalah 3.00 pada skala 4 atau yang setara dibuktikan dengan transkrip nilai asli atau dilegalisir dan diunggah pada aplikasi pendaftaran. Oke. Kemudian yang seterusnya mengunggah dokumen sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku dengan skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL ATP 450. Kemudian Duolingo-nya itu 80, TOEFL EBT 45, ELTS 5.0. Dokumen sertifikat kemampuan bahasa Inggris dikecualikan apabila kandidat adalah lulusan perguruan tinggi luar negeri dibuktikan dengan ijazah dengan masa lulus tidak lebih dari 2 tahun terhitung dari tanggal pendaftaran. Oke, jadi di sini yang sangat menarik itu adalah Bapak dan Ibu sekalian bisa menempatkan skor minimal kemampuan bahasa Inggrisnya itu berdasarkan aplikasi Duolingo. Dan Bapak dan Ibu sekalian tidak harus mencari sertifikat TOEFL dari dari organisasi-organisasi yang yang bukan yang resmi juga, tapi yang yang bisa Bapak dan Ibu sekalian melakukan tesnya itu harus datang ke tempatnya. Nah, di sini Duolingo kan bisa melalui HP aja. Selanjutnya bagi lulusan luar negeri ya setidaknya 2 tahun belakangan itu baru bisa. Kemudian yang D, mengunggah bukti telah diterima sebagai peserta diklat sesuai program studi dan program tinggi tujuan pada aplikasi pendaftaran dibuktikan dengan letter of acceptance. Nah, itu. Kemudian yang E, mengunggah SK penetapan ASN atau SK pegawai tetap dari ketua yayasan. Kemudian mengunggah surat izin mendaftar beasiswa dan mengikuti pendidikan dan pelatihan dari Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Dan melampirkan esai bernama Praktik Pembelajaran Numerasi yang telah saya lakukan dalam bahasa Inggris. Formatnya terlampir. Kemudian yang H atau yang terakhir menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan studi atau format terlampir. Jadi di sini ada beberapa dokumen yang harus diunggah untuk persyaratan khusus. Yang pertama tadi adalah EPK-nya, kemudian TOEFL, kemudian bukti diterima untuk peserta diklat, kemudian SKPNS, kemudian surat izin mendaftar beasiswa dari Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, kemudian melampirkan esai bertema praktik pembelajaran numerasi. Dan terakhir adalah menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan studi. Nah, demikian adalah demikian adalah persyaratan-persyaratan dari umum dan khususnya. Kemudian informasi yang terakhir, beasiswa mikrodensial bagi guru PAUD, SD, dan SMP Monash University Australia numerasi Professional Learning Program dalam rangka meningkatkan kompetensi numerasi guru pendidikan anak usia dini atau PAUD, sekolah dasar atau SD, dan sekolah menengah pertama atau SMP. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP bermaksud memberikan kesempatan kepada guru PAUD, SD, dan SMP untuk dapat mengikuti program beasiswa mikrodensial pendidikan non-gelar numerasi Professional Learning Program Monash University Victoria, Australia. Kemudian pelaksanaan program sendiri untuk numerasi Professional Learning Program di Monash University akan dilaksanakan selama 5 hari secara daring dan luring di bulan Juli 2023. Selanjutnya pembekalan peserta berupa pengenalan dasar mengenai numerasi, Perdirjen GTK tentang kerangka kompetensi numerasi, AKM numerasi, dan penelitian tindakan kelas. Oke, jangan lupa untuk pendaftarannya berakhir tanggal 18 Mei 2023 ke depan. Oke, mungkin ini saja. Semoga bisa menjadi inspirasi dan bagi Bapak dan Ibu sekalian yang saat ini sudah atau mulai tertarik dengan program ini atau tertarik ingin mengikuti kegiatan ini, sekarang mulai lengkapi berkas Bapak dan Ibu sekalian dan jangan tunda untuk melakukan peningkatan kemampuan diri melalui beasiswa non-gelar ini. Dan demikian. Semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian. Terakhir, jangan lupa like tentunya bagi Bapak dan Ibu sekalian yang suka dengan video ini. Dislike aja kalau tidak suka dan jangan lupa subscribe tentunya serta share video ini ke teman-teman Bapak dan Ibu sekalian agar semuanya bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.